kantor kita itu berukuran 3 kali 5 meter atau 4 meter. Itu kantor Bitcoin Indonesia yang pertama. Ruangannya begitu kecil, pengap, tapi ada 5 orang dalam situ dan nggak ada kamar mandinya. Kantornya itu kalau toilet di belakang harus ikut yang punya. Tapi toilet yang dikasih bukan toilet utama mereka, tapi toilet yang kalau kita pipis, kecoaknya keluar semua. Dan saya itu paling takut sama kecoak. Namanya kita hidup dari jerih payah orang tua kan ya. Mana orang tua saya kan gak berlebih tapi dia ingin anaknya punya kehidupan lebih baik. Jadi makan mie instan hampir setiap hari ya selama bertahun-tahun ya? Iya, makanya akhirnya lambung saya nggak bagus sih. 1 box Indomie, satu kardus Indomie. Kenapa? Karena saya tahu saya akan makan siang dan makan malam dengan Indomie. Saya sehari bisa makan berapa ya waktu itu? 5 Indomie loh. Satu hari? Satu hari, sekitar 100 hingga 200 miliar per hari. Ya, jadi kurang lebih dalam sebulan transaksi kita triliunan. Triliunan setiap bulan? Triliunan, ya. Setelah itu Oscar kuliah di Singapura. Ya. Kita kembali lagi nih ke laptop, balik lagi ke laptop. Sedikit intermezzo. Setelah itu Oscar balik lagi ke Singapura, dan dari Singapura setelah overdosis makan mie instan. Ya, luar biasa. Selain overdosis makan mie instan, saya itu overdosis makan kerang. Kerang? Kerang darah itu. Oke. Karena kerang darah adalah salah satu makanan termurah dan enak. Murah ya saat itu ya? Kerang darah, telur, mie instan. Kerang darah, telur, mie instan. Padahal udah tahu nggak boleh terlalu banyak berlebihan. Betul, itu tiga-tiganya semuanya nggak sehat kan. Okay. Makanya jangan heran kalau saya kurus terus. Karena mungkin perut saya agak nggak beres gitu kan. Setelah itu Oscar bekerja dulu atau langsung membuat bisnis? Yang saya lakukan pertama adalah seperti kebanyakan orang, saya itu bekerja. Saya bekerja dulu. Ternyata waktu saya bekerja selama 2 bulan, 3 bulan, ternyata saya nggak terlalu cocok dengan dunia kerja. Dunia kerja dalam arti tidak bisa bebas berinovasi apapun gitu. Ya, akhirnya saya keluar dari tempat kerja itu, atau lebih tepatnya dikeluarkan dari tempat kerja itu. Ya, kemudian saya mengembangkan usaha yang akhirnya bangkrut. Apa tuh usahanya? Usaha saya itu waktu itu software house yang pertama yang saya kembangkan. Yang saya kembangkan di lantai 2 rumah ayah saya. Karena ayah saya kan rumahnya kan akhirnya bisa 2 tingkat tuh. Saya minta izin ke ayah saya untuk saya ngembangin di lantai 2. Ya. Di lantai 2, itu kecepatan. Sebelum mengembangkan di lantai 2, saya itu sebelumnya mengembangkan usaha di warnet. Di warnet? Betul, karena stafnya baru 1 waktu itu pertama. Baru 1 orang. Saya ingat banget interview orang itu, dan saya sama dia hubungannya masih baik sampai sekarang. Sampai sekarang sama staf saya yang pertama itu. Ya, sekarang dia sudah kerja di nyebut merek sedikit ya. Nggak apa-apa. Ya, di Gojek sebagai salah satu leader manager di sana. Itu staf saya yang pertama. Saya waktu pulang dari Singapura dengan uang cuma 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Ke Singapura lama-lama cuma 5 juta rupiah? Karena saya kerja cuma 3 bulan kan. Oke. Kerja 3 bulan, 5 juta rupiah, kemudian saya mau buat usaha. Ya. Kan 5 juta rupiah buat sewa tempat nggak cukup kan? Nggak cukup. Beli komputer cuma dapat 1. Tahun berapa sih itu? Tahun 2007. Oke. Ya. Nah, yang saya lakukan adalah, kalau punya uang 5 juta ngapain, Coach? Ke warnet? Ke warnet kan, paling gampang ke warnet kan. Yang saya lakukan yang pertama adalah saya pakai uang 500.000 yang pertama untuk pasang iklan di Suara Merdeka. Ya. Saya pasang lowongan kerja, dicari programmer, bla 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 bla. Ya. Alamatnya saya tulis di rumah ayah saya. Nah, kemudian saya pasang. Terus kemudian yang saya lakukan,
saya cari warnet setempat yang bisa saya sewa tempat duduknya 2 tempat duduk. Dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 6 sore. Keren. Ya. Dengan cara itu, saya cuma perlu bayar 1 tempat duduk sekitar, saya lupa, 300.000 atau 400.000. Ya. Seminggu? Sebulan. Sebulan? Sebulan. Oke. Karena kan warnet murah. Iya. Nah, kan ada sisa uang sedikit tuh. Nah, terus yang waktu saya interview, orangnya datang. Waktu interview pertama kali saya kasih tahu dia, oh kan saya dari Singapura, saya lagi mengembangkan usaha di Semarang untuk membuat software house menjadi salah satu yang terbaik di Semarang, saya bilangnya. Kemudian saya bilang sama dia, karena saya nggak sanggup bilang saya nggak punya uang buat sewa kantor, saya bilang sama dia, kantor kita lagi dibangun. Lagi dibangun, ya. Saat ini kita sementara kerjanya dari warnet. Kamu bersedia nggak? Untungnya saat itu dia bersedia, lulusan terbaik Unika saat itu. Karena orangnya juga cukup unik sih, cukup unik. Dia IPK-nya cum laude. Wow. Dan dia nggak pengen kerja biasa-biasa aja. Dia bilang sama saya, oke, dia mau. Karena klien saya waktu itu adalah, saya bilang sama dia, kita bakal punya klien dari Singapura. Kita buka usaha di warnet, kemudian saya kontak bekas bos saya bilang, bos, sekarang saya di Indonesia, saya sudah punya software house, dan ada karyawannya nih, bisa nggak bagi project ke saya? Nah, itu project pertama yang dikasih ke dia, project kecil-kecilan, tapi cukuplah buat bayar gaji pegawai, untuk beli 2 komputer cukup, kan lumayan kan. Terus akhirnya saya ngerasa cukup modal buat punya beberapa komputer, saya minta tolong papa saya, Pak boleh nggak saya pakai tempat lantai 2 di rumah, saya buat jadi tempat usaha. Nah, ayah saya bilang, oh ya sudah, nggak apa-apa, pakai aja. Terus saya beli meja, diatur jadi kantor. Nah itu kantor proper saya pertama, di lantai 2 rumah. Ayah kasih modal nggak sih, Oscar? Saya sih pengennya dikasih modal ya. Tapi mungkin karena saya nggak minta kali ya. Karena ayah saya nggak suka sih. Terus terang ayah saya nggak suka saya kembali ke Indonesia. Karena ayah saya berharap saya itu harusnya kerja di Singapura, bukan buka usaha di Semarang. Ya. Makanya saya nggak minta modal juga, karena saya tahu beliau bagaimana. Saya buka di sana, kemudian usaha saya berkembang sampai saya punya 5 orang tim. Lumayan lah ya buat kecil-kecilan 5 orang tim, baru mulai setengah tahun sudah punya 5 orangan. Dan saya bangga sih sama 5 orang tim saya yang pertama itu, karena saya melihat mereka adalah 5 orang yang sampai sekarang ternyata mereka punya karir yang cukup cerah, hampir dari 5 orangnya itu. Ya. Hampir sebagian besar pindah ke Jakarta, ya, dan saya beruntung saat itu bertemu mereka. Ya. Cuma pada satu titik waktu saya mengembangkan usaha saya nggak jalan mulus, nggak selalu mulus. Kadang-kadang ada saat saya bisa gaji mereka penuh, kadang harus setengah gajiannya, kadang ada keuntungannya juga. Tapi usahanya kan kelihatan gitu-gitu aja kan dari ayah saya, dari sisi ayah saya. Dia ada satu hari dia ngeliat saya usaha gitu, dia keluar satu kalimat yang menurut saya sangat menyakiti saya. Dia mengeluarkan kalimat, ini lulusan Singapura kok cuma gitu-gitu aja. Buat apa sekolah mahal-mahal? Padahal saat itu saya lagi merintis, saya lagi berusaha. Saya kepahitan. Saya banyak kepahitan deh sama papa saya. Cuma saya tahu sih maksud beliau baik. Cuma ya namanya kepahitan ya pasti. Terus akhirnya saya dengar kalimat itu dan terjadi keributan juga ya. Akhirnya besoknya saya memutuskan saya nggak bisa kalau di Semarang berbisnis dengan cara seperti ini. Ya, karena yang pertama pasar Semarang ternyata kecil. Ya itu mengajari saya sih. Ternyata di mana kamu memilih pasar, di situ ada yang namanya market kapitalisasi. Jadi kalau emang marketnya Semarang ya Semarang doang gitu kan ya. Mana waktu itu kan usaha IT belum berkembang. Betul. Ya. Akhirnya saya memutuskan saya harus ke Singapura. Ya, saya harus ke Singapura kalau saya mau marketnya lebih besar. Tapi saya nggak punya uang buat buka usaha di Singapura kan. Makanya saya langsung email
bos saya yang itu. Saya bilang, bos, saya mau kembali ke Singapura karena hubungan saya dengan ayah saya nggak bagus. Saya tahu dulu saya mungkin bekerja tidak baik. Saya hampir dalam tanda kutip dipecat kan. Ya. Saya bilang, saya mungkin kerjanya nggak terlalu baik, tapi waktu sudah berubah. Sekarang saya lebih baik dari sebelumnya. Kalau Anda nggak percaya, bagaimana kalau kita membuat deal? Sebulan pertama saya kerja, Anda cukup menggaji saya $500. $500 5 juta loh. 5 juta mau buat apa di Singapura? Tapi saya bilang, kalau Anda merasa saya kerja baik selama sebulan pertama, bulan kedua tolong gaji saya $2.500. Itu tidak termasuk biaya hidup dan lain-lain ya? Kan kalau di Singapura harus semua dibayar sendiri kan? Iya, betul, Ya. betul. Tolong gaji saya $2.500, saya bilang gitu. Saya email. Bos saya balas. Dan ternyata saya baru tahu kalau bos saya itu juga hubungan dengan ayahnya nggak dekat. Jadi dia merasa senasib dengan saya. Jadi dia mengatakan, baiklah kamu cepat kembali ke Singapura, besok kamu berangkat. Nah, nanti semua tiket diuruskan. Akhirnya saya berangkat itu ke Singapura. Dan ternyata begitu gajian bulan pertama, saya benar-benar dibayar $500. Gitu untuk tiket aja lumayan. Saat itu masih mahal ya? Tiket waktu itu juga mahal karena kan dulu ada namanya biaya fiskal kan. Iya. Biaya fiskal sendiri kan 1 jutaan, tiket juta. 2 jutaan. Iya. Buat makan saya nggak ada uang tuh waktu itu. Saya harus pinjam uang sama adik saya. Adik saya yang perempuan. Ya, saya sampai ke asrama dia, saya bilang saya pinjam uang dong buat makan. Cuma bos saya agak baik sih, karena dia tahu saya nggak ada uang sama sekali, saya dikasih tempat tinggal di salah satu ruangan di kantornya. Ruangan di kantornya bentuknya ruko gitu ya, diubah sama saya dikasih satu ruangan kecil, saya disuruh tidur di situ, karena saya nggak ada uang buat sewa tempat. Dan karena saya nggak punya uang buat beli kasur, mahal loh kasur. Saya belinya kasur air, kasur udara. Yang sekarang itu loh Intex ya, yang harus dipompa, nanti kasurnya membesar. Ya. Saya tidur pakai itu selama 2 minggu pertama, sebelum saya sakit. Sakit. Karena ternyata kasur udara itu kalau kamu tidur setiap hari, kamu tidurnya nggak bisa optimal. Karena begitu gerak sedikit kamu kebangun. Kalau Coach Yudi nyoba waktu tidur di kasur udara itu kan gerak sedikit kegoyang kerasa banget kan? Kerasa. Karena itu kan harusnya buat traveling sehari 2 hari kan. Betul. Kalau buat 2 minggu pakai itu, habis itu saya masuk angin. Karena saya badannya kecil, kurus, dan gitu kasur angin lagi. Ya. Akhirnya bos saya ngeliat kondisi saya gitu, dia kasihan. Dia bilang, udah sini, kamu ikut saya ke IKEA. Itu hari pertama saya lihat IKEA di Singapura, wow keren banget namanya IKEA. Saya baru menyadari ada namanya usaha jual furniture, bangunannya begitu besar, jualan semua macam-macam. Dan bos saya bilang, kamu hari ini saya belikan kasur. Saya dibeliin kasur yang seharga $600 atau berapa? Saya ingat $600. Ya, $600. Saya terharu. Wah, bosnya begitu baik, ini saya kasur $600. Terus waktu dia bayar, dia bilang, ini dipotong gaji ya setiap bulan. Dipotong $100 setiap bulan selama 6 bulan. Saya agak gondok juga, maksudnya kalau gitu saya milih kasurnya lebih murah kan daripada dia yang milih kasur di IKEA kan. Ya. Cuma ya sudah, tapi setelah itu saya tidur agak enak sih. Tidur agak enak. Cuma pada akhirnya saya ikut sama bos saya itu cukup lama. Dia mengajari saya bahwa tim kerja, teman-teman kerja itu adalah sebuah keluarga. Makanya itu culture yang selalu saya jaga. Karena saya belajar dari dia adalah mentor saya. Saya di tempat dimanapun saya membuat usaha sekarang, saya selalu menganggap karyawan saya sebagai sebuah keluarga. Ya. Sekarang karyawan total berapa, Oscar? Kalau seluruh grup mungkin bisa hampir 500 ya. Cuma kalau dari Indodax sendiri kan 200-an ya terus. Kan ada grup-grup lain juga. Kita ada beberapa usaha kayak Money Changer, ada PPR, ada macam-macam lah. Cukup banyak anak perusahaan yang kita bangun. Itu culture yang dari Singapura itu masih saya ingat sih. Bahwa setiap karyawan adalah keluarga, tapi kalau berhubungan dengan uang,
itu tetap adalah uang. Jadi karyawan saya juga kadang-kadang geleng-geleng karena dia ngerasa Oscar itu bos yang baik. Dan saya selalu suka kalau dipanggil Oscar daripada Pak, daripada Mas gitu ya. Tapi kalau staf saya dari Semarang selalu manggil saya Mas. Staf saya yang Jakarta, saya suruh panggil Pak, nggak mau mereka. Saya suruh panggil Oscar, mereka nggak mau. Maunya saya panggil Pak terus. Padahal saya lebih suka dipanggil Oscar. Mereka merasa saya begitu dekat. Tapi kalau mau kasbon, saya selalu bilang sama mereka, kamu kalau mau kasbon ke koperasi kita aja. Ya, karena saya nggak pingin hubungan uang itu merusak hubungan kekeluargaan sih. Setuju. Ya. Jadi itu pelajaran yang saya dapat dari mantan bos saya. Biarpun pada akhirnya mantan bos saya itu ternyata dia mengalami pada akhir hidupnya dia mungkin mengalami suatu hal lain sebagainya. Dia mengalami ada sedikit penyakit kejiwaan. Kasihan juga ya. Kasihan. Dia belum nikah, sudah cukup berumur, dia suka meditasi, ke tempat-tempat keramat lain sebagainya. Pada satu titik psikologis dia ada sedikit gangguan. Ya. Dan kayak saya ingat jasa dia ke saya pada titik itu saya menemani dia di titik terendahnya sampai dia kembali normal. Dia sekarang kembali normal, dia sekarang kembali bekerja, dia sempat menjadi, saya terakhir ngikutin, biarpun dia sudah nggak lagi jadi direktur, dia tetap menjadi project manager di sebuah BUMN di Singapura. Oke banget kan Mas ya. Saya nggak tahu sekarang dia bagaimana, cuma dia salah satu panutan hidup saya sih. Dan Oscar bekerja sampai tahun berapa di Singapura? Saya agak unik sih, karena saya suka bisnis ya. Setahun pertama saya itu konsisten kerja aja. Setelah itu saya nyambi juga sih, nyambi buat software house lagi. Tapi yang saya lakukan, saya belajar dari pengalaman saya sebelumnya bahwa saya itu nggak bisa namanya membuat software house di Semarang dan memasarkan di Semarang. Yang saya lakukan, dan kebetulan saya bertemu partner yang waktu chatting ketemu, yaitu William Sutanto, ya. partner lifetime saya sekarang. Ya. Saya chatting sama dia, terus kita berdua tiba-tiba cocok membuat usaha software house yang kita barengan pertama. Saya bagian nyari pasarnya di Singapura, dia bagian ngerjain di Semarang. Jadi dari chatting? Dari chatting. Saya 2 tahun pertama usaha itu, saya nggak tahu siapa itu William loh. Wow. Saya nggak pernah lihat William itu seperti apa sih. Baru pada setelah bisnisnya jalan agak lumayan, sampai kita punya 10 orang, sampai akhirnya 20 orang kan. Saya memutuskan saya terbang ke Semarang lagi, pulang. Ketemu di Jakarta, bukan Semarang. Karena dia lagi main ke rumah temennya, saya terbang ke Karawaci waktu itu. Dia main di Karawaci. Saya ke Karawaci ketemu dia. Saya pertama kali ketemu William Sutanto. Dan sejak dari tahun itu sampai sekarang, saya partneran sama dia lebih dari 10 tahun. Itu mungkin yang namanya jodoh ya. Jadi saya selalu percaya orang itu ada yang namanya jodoh. Saya juga percaya. Suka nggak suka, ada beberapa orang dalam hidup kita tuh yang selalu bertemu secara nggak sengaja. Saya setuju. Ya. Dan itu, dan di tahun berapa Oscar kembali ke Jakarta? Saya kembali ke Jakarta ya. Kisah hidup saya itu agak complicated sampai saya sendiri bingung kadang-kadang saya kembali ke Jakarta kapan. Cuma seingat saya sih tahun 2000 berapa ya? 2010-an ya atau mungkin ya 2010-an kali. Saya kembali ke Jakarta, tapi masih on off Singapura Jakarta karena pasarnya waktu itu masih Singapura kan. Ya. Kemudian saya benar-benar kembali ke Jakarta 2011-12 kali. Ya. Akhirnya kita kan ketemu tuh. Yeah. Itu awal-awal saya di Indonesia. Saat itu saya masih ingat banget Oscar masih belum sehebat inilah pengetahuan bisnisnya.
Uh, Saat itu masih banyak hal-hal yang... Saya kira saya memang nggak pernah hebat di bisnis sih. Saya masih belajar terus gitu kan. Aduh. Oke, jadi di tahun 2012 kita kenalan. Saat itu seingat saya Oscar ada sebuah perusahaan pondok media ya? Betul. Ya, waktu itu kita masih merintis namanya pondok media. Usaha software house nggak gampang sih, karena software house sendiri ada challenge sendiri dalam bisnis. Kemudian pada suatu titik di tahun 2013, partner saya William, dia karena dia CTO-nya kan, dia lebih mengenal Bitcoin terlebih dulu. Karena dia juga aktif di komunitas programmer internasional gitu. Dia kenal Bitcoin, dia bilang sama saya, ini loh ada sistem Bitcoin bla 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 bla. Awalnya saya skeptis sama dia. Apaan sih ini, paling seperti dulu e-gold, saya bilangnya. E-gold itu seperti PayPal, tapi waktu itu ditutup FBI. Ya, kemudian saya skeptis, tapi saya pelajari. Terus tahun 2013 saya sama William ke Cina untuk mempelajari lebih lanjut tentang Bitcoin. Saya juga heran sih. Padahal saya skeptis kan, tapi saya tetap berangkat aja sama dia. Dan berangkatnya tiba-tiba 2 hari sebelum, 3 hari sebelum berangkat itu kita baru beli tiket, baru ngurus visa, tiba-tiba berangkat gitu. Nah, kemudian akhirnya di Cina kita berdua sepakat, ayo kita buat usaha sama-sama membuat broker Bitcoin pertama di Indonesia. Nah, itu tahun 2013. Kemudian kita ngajak partner satu lagi untuk jadi investor kita, ya. Akhirnya usaha itu jalan sampai sekarang. Ya. Saya ingat sih waktu tahun 2013 itu masa jatuhnya saya. 2013? Karena tahun 2011-12 usaha software house yang saya bangun itu kan cukup baik, tapi saya ada satu masalah personal yang membuat saya akhirnya harus menjual mobil saya, makanya akhirnya naik motor saya kan. Iya. Kan Coach Siti waktu ketemu saya masih sempat naik mobil sebentar, terus saya naik motor habis itu. Karena betul. Itu bukan karena saya suka motor. Kalau saya ditanya orang alasannya, oh naik motor di Jakarta lebih cepat. Iya kan? Saya jawab begitu kan. Jawabannya begitu sih waktu itu, iya. Tapi kalau kita jawab kenyataannya, semua orang pasti pengen naik mobil kan ya. Saya ada sedikit masalah personal. Saya akhirnya terpaksa menjual mobil saya, menjual beberapa aset saya, terus saya naik motor lagi. Jadi ada utang atau gimana? Bukan masalah utang sih, ada masalah pribadi yang cukup complicated dari masa lalu saya yang lain. Oke. Terus akhirnya saya kembali dari awal, naik motor lagi kemana-mana tahun 2013 itu. Makanya waktu berangkat ke Cina itu, saya dengan semua uang yang ada saya terberangkat ke Cina, tetap mencoba Bitcoin pertama kali. Terus kemudian saya waktu itu kan biarpun saya terpuruk, saya masih punya usaha pondok media ya waktu itu yang menghidupi saya. Cuma saya di titik di mana saya merasa kayak ini kesempatan emas yang mungkin saya nggak tahu kapan lagi terjadi. Saya harus melakukan leap of faith. Leap of faith. Ya, saya harus melompat. Ya. Itu yang saya lakukan. Saya kemudian melompat. Dan terima kasih ke dorongan partner saya sih, William Sutanto, dia mendorong saya untuk ini emang bagus. Ya. Saya juga pelajari dan ternyata emang saya yakin bagus. Kita sama-sama melompat, sama-sama kita keluar dari pondok media sama-sama. Kita keluar pondok media, kita serahkan ke partner yang lain. Sekarang saya nggak aktif di pondok media lagi. Ya. Kita melompat, kita ngembangin usaha Bitcoin itu dengan modal yang pas-pasan. Modalnya berapa tuh saat pertama kali memulai usaha Bitcoin? Modal usaha mulai Bitcoin waktu itu kecil kok, 200 juta atau 200 juta ya? Dan itu dari investor. Dari investor? Ya. Karena saya nggak punya uang kan. Terus saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang, saya punya uang untuk hidup, saya untuk keseharian saya ada. Tapi saya nggak punya uang untuk memulai usaha ratusan juta rupiah. Ya. Dengan uang yang ada, saya harus membuat produk ini bisa berjalan dan diterima masyarakat Indonesia. Jadi saya perlu melakukan banyak marketing yang kreatif dan imajinatif. Sharing dong. Gimana nih? Ya, jadi
ada banyak yang kita lakuin sih. Karena kita ngerasa kalau kita disuruh pameran ke mall-mall kan nggak sanggup lah ya. Salah satunya kita ngelihat kita harus mulai dari edukasi. Jadi kita mulai dari pendidikan online. Waktu itu kan belum banyak nih pendidikan online seperti sekarang kan lancar banget. Dulu kan belum seterkenal sekarang ya. Betul. Ya, terus kemudian kita mulai pendekatan ke kampus-kampus. Kenapa kita milih kampus? Karena yang pertama kampus itu adalah anak-anak muda, orang-orang yang mau belajar. Ya, kalau jawaban kerennya gitu. Kalau jawaban nggak keren ya, karena kalau di kampus itu marketingnya lebih murah. Ya, karena kan kita cuma perlu kerjasama dengan kampusnya, terus kemudian kita memberikan ilmu yang kita punya, ya, dibarter dengan adanya mahasiswa yang bisa menjadi target market kita dan bisa membantu mereka untuk mendapatkan informasi yang berguna. Kita keliling kampus itu, dari satu kampus ke kampus lain. Ya. Pada akhirnya usaha berkembang, lebih maju lagi, kita punya sedikit modal kan, kita mulai memberanikan diri seminar di hotel. Yang Coach Yudi kita undang itu. Saya salah satu coach yang pertama diundang ya. Betul Coach, jadi kita waktu itu kan Coach Yudi bisa ngelihat waktu itu kan seminarnya kecil banget ya Coach ya. Kecil banget. Kecil banget. Nah, tapi seminar yang kecil banget itu adalah orang-orang yang kita pilih kira-kira bisa ikut menjadi bagian dari market kita yang pertama. Dan orang terpilih itu Coach. Dan itu modal kita yang bisa kita sisihkan waktu itu segitu. Akhirnya kita mulai bikin seminar di hotel, kita ada tiket yang dibayar juga, cuma tiketnya tetap nggak sebanding sama biaya tempat duduk hotelnya sih. Tapi ya itu berkembang terus kemudian SEO-nya kita juga jalan, ya. Akhirnya makin besar, makin berkembang, dan dibantu dengan dorongan dari media massa, usaha kita take off. Jadi titik take off-nya kapan dong? Titik take off kita salah satunya adalah pada saat kita tahu bagaimana cara menembus media massa tanpa beriklan. Ya, karena kunci daripada marketing adalah menjangkau ke end user. Kalau kita disuruh membayar iklan above the line, dalam arti billboard, dalam arti poster, di lift, itu kan mahal. Ya. Satu-satunya media yang kita kira saat itu bisa kita afford dan berguna buat masyarakat adalah media massa, koran dan internet. Ya. Nah, dalam menjalankan bisnis Bitcoin, apa sih tantangan terbesar yang Oscar hadapi? Menjelaskan orang apa itu Bitcoin, itu udah tantangan terbesar. Karena Bitcoin itu nggak seperti sekarang ya. Waktu tahun 2013-2014 kalau kita cerita Bitcoin, orang selalu bilang, oh Bitcoin itu MLM ya, Bitcoin itu money game ya, Bitcoin itu investasi ya. Padahal Bitcoin bukan seperti itu. Ya. Bitcoin itu adalah emas digital kan. Sekarang aja Bitcoin sudah mulai diatur di US, sudah diatur di Inggris, sudah diterima bank-bank. Bahkan kemarin salah satu bank terbesar di Singapura mulai bergerak ke bisnis pertukaran Bitcoin. Ya. Kalau sekarang kan orang sudah tahu, oh Bitcoin itu emas digital, gampang. Kalau dulu Bitcoin itu apa sih? Lalu kita terpaksa menjelaskan dengan engineer-nya. Kita ceritakan dari A sampai Z. Lalu orangnya cuma bilang, oh gitu. Terus sudah, lalu mereka nganggap saya jualan MLM. Jadi tantangan saya terbesar adalah apa itu Bitcoin. Dan penolakan terbesar yang pernah dihadapin oleh Oscar? Justru penolakan terbesar itu ada di orang-orang yang mengenal saya. Menarik. Dan itu ternyata seiringan dengan apa yang dikatakan Jack Ma kan. Lebih mudah menjual ke orang asing daripada menjual ke saudara dan teman sendiri. Karena masalahnya mereka tahu siapa kita. Itu kan tantangan sendiri. Ya. Pengalaman bisnis saya, kalau orang itu nggak terlalu tahu kita mudah untuk membentuk image yang mau kita buat. Betul. Tapi kalau orang itu tahu siapa kita,
itu challenge-nya beda. Karena obstacle penjualannya adalah diri kita sendiri. Karena kita ini kan bukan orang suci yang tanpa dosa. Dan masalahnya di komunitas Indonesia itu ada kecenderungan apa yang namanya istilahnya crab mentality. Crab mentality. Ya. Jadi kalau kita taruh di baskom gitu, ada banyak kepiting, ya, ada banyak kepiting. Pada saat salah satu kepiting itu mau keluar daripada ember atau baskom, kepiting yang lain yang di dekat kepiting itu akan menarik kepiting itu ke bawah. Karena kepiting itu berusaha untuk ikutan ke atas, tapi waktu dia berusaha ikutan ke atas, dia itu tidak mau membiarkan kepiting yang mau keluar duluan. Namanya disebut dengan crab mentality. Jadi kadang-kadang pada saat kita tahu teman kita nih, dia jualan handicraft misalnya. Handicraft kan sesuatu yang harga modalnya murah, tapi karena dengan skill dia dijual dengan harga mahal kan. Kalau kita lihat teman kita jualan handicraft, harusnya yang kita lakukan adalah membeli di harga lebih mahal, benar ya? Karena dia adalah teman kita. Betul. Tapi ada kecenderungan di market kita, kalau kita tahu dia siapa, justru kita menawar harga dia misalnya 100.000, kita tawar jadi 50.000 atau malah 30.000 karena alasannya, loh kita kan teman, terus kemudian ini kan bahannya cuma kayu, cuma kain, masa kamu jual 100.000 sih ke saya? Itu 100.000 biar orang lain aja, harusnya ke teman 30.000. Iya kan? Yang terjadi seperti itu. Padahal harusnya kalau ke teman, kita tuh mensupport. Setuju banget. Ya, makanya itu yang saya lakukan sih. Saya sendiri, karena saya tahu pengalaman itu nggak mudah. Kalau saya ngelihat ada teman saya menjual sesuatu, berbisnis sesuatu, saya suka mensupport. Saya suka kalau emang dia jual barang, saya nggak akan tawar. Ya. Saya nggak akan tawar. Saya punya satu mantan pegawai saya gitu, dia sekarang buka percetakan, harga berapapun dia kasih, ya, saya ambil, ya. Karena saya tahu buat dia itu nggak mudah buat usaha itu. Karena udah ngalamin juga ya. Iya betul, jangan sampai kita itu malah yang melukai sekitar kita. Ya. Ya. Makanya begitu Coach Yudi nawari saya untuk SEO di sini, saya langsung happy banget buat kolaborasi, Coach. Karena gimana pun kita kan kenal sudah lama ya. Dan saya juga berterima kasih banget Pak Oscar bisa datang ke tempat saya untuk ngobrol seperti ini. Iya. Karena ya memang saya melihat Oscar salah seorang yang saya benar-benar kenal kok, benar-benar tahu kok dari dulu gitu. Dan tiba-tiba wow, terbang seperti itu aja. Jadi saya penasaran sebetulnya apa sih yang terjadi itu dalam hidup Oscar. Ada banyak hal sih yang terjadi ya pasti. Karena kan perjalanan dari A ke G misalnya, itu kan ada A, B, C, D, E, F, G ya. Betul. Itu kan bukan suatu jalan tol. Tapi merupakan sebuah jalan yang terjal. Orang aja yang lihat, wah enaknya tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu. Tapi kan orang kadang-kadang nggak melihat perjalanan menuju ke sananya. Sharing dong. Yang bisa di-sharing. Banyak banget sih, Coach. Jadi saya agak bingung mau sharing yang mana. Mungkin, misalnya salah satunya kita terpaksa harus pindah ke Bali. Itu kan salah satu yang waktu kita merintis dulu kan. Iya, itu salah satu hal yang saya kaget sih, Coach. Karena waktu itu tiba-tiba informasi ke saya, Oscar mau ke Bali. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Karena kita harus buka market di Bali waktu itu. Jadi karena market Bali lebih mature daripada market Jakarta untuk Bitcoin, kita terpaksa pindah ke Bali. Di Bali juga kita itu bukan tinggal di hotel yang bagus loh waktu itu. Ya. Waktu survei market, kita tuh tinggal di kamar hotel yang harganya 200.000. Saya harus sekamar berdua dengan partner saya, William. Ya. Waktu survei market ya? Waktu survei market dan waktu awal-awal di Bali. Dan awal-awal seingat saya kantornya di rumah kan?
Yang di rumah itu yang di Jakarta waktu sempat bikin itu cerita yang beda lagi sih. Nanti saya Baik. ceritakan. Cuma Lanjut, kalau saya nggak motong-motong deh. Ya, kalau yang di Bali karena budget kita terbatas dan kita sudah berusaha nyari investor, dapat investornya nggak terlalu besar, kantor kita itu berukuran 3 kali 5 meter atau 4 meter. Itu kantor Bitcoin Indonesia yang pertama. 3 kali 5 meter. Betul. Kantornya memang di pinggir jalan, tapi ukurannya kecil banget. Cuma ada satu tempat duduk, satu meja, terus ada 3 staff. Dan saya sama partner saya 5 orang di dalam ruangan itu. Ruangannya begitu kecil, pengap, tapi ada 5 orang dalam situ, dan nggak ada kamar mandinya. Ya, nggak ada kamar mandinya. Jadi kalau orang yang tahu kantor kita waktu masa itu, ingat banget pasti ada tulisannya Bitcoin Indonesia gitu. Fotonya ada nggak? Di Facebook saya kayaknya. Oke. Ya, Nanti kita tunjukin di sini ya. ya, terus kemudian kantornya itu kalau toilet di belakang harus ikut yang punya. Tapi toilet yang dikasih bukan toilet utama mereka, tapi toilet yang kalau kita pipis kecoaknya keluar semua. Dan saya itu paling takut sama kecoak. Saya benci banget kalau ingat kamar mandinya itu. Karena benar-benar saya kan paling fobia kecoak tuh. Tapi setiap kali saya pipis, saya harus menghadapi fobia kecoak saya itu. Dan kecoaknya bukan kecoak kecil-kecil, kecoak yang besar-besar banget gitu. Wah, nightmare banget lah. Terus kemudian kita mulai berkembang di Bali, kita ngerasa Jakarta ternyata marketnya juga penting. Karena ternyata hubungan pemerintah, media massa semua di Jakarta. Ini satu rahasia yang belum kita ceritakan lainnya sih. Ya. Banyak orang yang kira kantor kita pertama kali kan langsung di ruko ya di Jakarta. Enggak, kita enggak punya uang buat itu waktu itu. Kantor kita dulu ada di satu buah mall di Jakarta. Keren kan di mall kan? Tapi mallnya mall Taman Palem. Kalau orang yang sudah tahu Cengkareng, pasti tahu mall Taman Palem kayak apa. Iya. Modelnya mirip ITC, ya. Mirip ITC, tapi kosong, sepi. Kenapa? Karena di situ sewanya murah banget. Ya. Jadi kita sewa di Mall Taman Palem, kantor berukuran 3 kali 6. Kecil sih, tapi buat saya waktu itu cukup mendukung operasional. Ya. 3 kali 6, yang penting ada bisa naruh tim, naruh staff. Kalau ketemu orang, bisa ketemu di bawah mallnya. Ya, karena mallnya biarpun di atasnya sepi banget, di bawahnya itu ada Carrefour. Sekarang sudah lebih baik sih, sekarang ada Ceko, ada kalau dulu cuma ada KFC, ada apa gitu. Ya akhirnya kita ketemu orang selalu di sana. Kalau orangnya penting banget, kita ngajaknya selalu ke Starbucks di mana, kan lebih keren tuh. Cuma kita mulai benar-benar dari bawah sih. Ini tahun berapa ini, Oscar? 2014, 15. 2015 ya? Masih seperti itu. Perjalanan kita nggak mulus-mulus terus sih. Jadi cuma kita meningkat terus meningkat sampai sekarang Indodax ya. Syukurlah kita sekarang ada di salah satu gedung di Jenderal Sudirman, ya. Kawasan cukup elit ya buat perkantoran. Kita ada booking, ada hampir setengah lantai. Nanti Coach Yudi ada waktu silahkan mampir ke kantor kita. Boleh. Di Bali sendiri, sekarang kita ada 2 kantor, satunya 2 ruko kita gabung jadi satunya di daerah Ubud, daerah elit juga di Bali. Cukup berkembang cukup cepat lah. Cepat sekali ya? Ya. Jadi 2015 masih di Taman Palem, 2016 apa yang terjadi nih? Waktu itu kita berusaha mengembangkan market terus kemudian ternyata selain dari dorongan daripada kita sendiri, ternyata dari market internasional lama-lama Bitcoin mulai diakui sebagai komoditas. Ya, itu titik tolak yang besar sih, karena status legal Bitcoin tiba-tiba terjadi. Nah, akhirnya market di Indonesia mulai berkembang besar, terus di tahun 2017-18 transaksi kita akhirnya tinggi banget sampai 2 triliun per hari. 2017-2018? 2018, 2 triliun per hari. Itu masih di Taman Palem? Oh, sudah enggak. Oke. Sudah pindah ke ruko gitu, Kita sudah ruko di Sentra Park.
Ya, jadi kita benar-benar ngalami saat-saat dari nol sampai something lah. Mungkin masih belum hero ya, karena kita kan belum lah kalau dibandingin konglomerat kita masih merintis yang Baru 2 triliun sehari. maksudnya kita kan gimana pun kita harus sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Kan? Saya setuju banget. Oscar, Indodex, dan tentunya Bitcoin di masa pandemi ini gimana tuh? Kita salah satu startup di Indonesia yang cukup beruntung sih. Kita nggak mempunyai terlalu dampak negatif pada saat pandemi ini. Bahkan kita ini salah satu startup yang mempunyai performa bagus dibandingkan sebelum pandemi. Ya. Tim kita juga makin bertambah. Kita juga barusan kemarin membuat suatu event yang sebenarnya menurut kita agak social event ya. Karena kita nggak mendapatkan nilai materinya, dan kita cukup aktif melakukan CSR. Jadi kalau yang ikut Indodax mungkin sering setiap tahun ngelihat kita melakukan liputan CSR kita setiap bulan, kemana kita ngelakuin apa. Boleh sharing nggak CSR-nya apa aja di Indodex? Kita salah satunya mungkin kita ikut kemarin proyeknya yang kapal rumah sakit apung itu. Terus kemudian kita juga ada membantu panti jompo, kita ada membantu korban-korban yang kena corona. Ya. Kita sendiri kolaborasi dengan Yayasan Ayo Bantu, ya, di ayobantu.com. Untuk setiap kita ada dana, kita bantu suntikan dana ke sana juga. Kenapa membantu itu atau bersedekah atau berbagi itu penting buat Indodex? Ini mungkin masalah culture daripada direksi di Indodex sih. Jadi saya sendiri percaya kalau membantu orang itu tidak pernah rugi. Ya. Tapi membantu orang dalam arti kita menyediakan pancing ya, bukan umpan. Setuju. Ya. Kadang ada orang yang mengatakan saya ini pelit dalam arti memberikan bantuan secara langsung. Tapi saya nggak pernah pelit untuk membuatkan sesuatu buat dia. Jadi misalnya saya ngelihat dia kurang nih. Kalau saya disuruh membantu dia setiap bulan, orang ini nggak akan berubah. Saya lebih baik memilih membukakan bisnis buat orang ini, akhirnya usahanya bisa menghidupi orang lebih banyak lagi. Makanya beberapa bisnis yang kita buat nggak semuanya profitable, tetapi hampir semua yang kita buat itu selalu berusaha mengambil karyawan sebanyak-banyaknya bisa. Kenapa? Karena mempunyai karyawan itu sebenarnya adalah juga membantu keluarga mereka. Setuju. Ya. Selain daripada tentunya bantuan langsung CSR dan sebagainya tadi ya. Karena bantuan langsung tetap gimana pun, biarpun kita nggak suka, tetap kadang-kadang diperlukan sih. Dan karena inilah Oscar juga sharing ya di sini ya. Iya, betul. Salah satunya adalah untuk menginspirasi Anda semua bahwa segala sesuatunya mungkin. Dan thank you banget. So, kalau kita bicara tentang cryptocurrency, kedepannya future-nya seperti apa sih? Kalau kita bicara teknologi blockchain, saya percaya teknologi blockchain sekarang ini masih sangat muda sih. Sangat muda. Teknologi blockchain itu benar-benar keluar itu tahun 2009 ya. Kemudian dari tahun 2009 sampai sekarang perubahannya terus-menerus. Seperti yang sekarang terjadi ini kan perubahannya adalah dalam arti mereka mulai memasuki ke decentralized finance. Beberapa tahun lalu mereka memasuki proses tokenisasi. Saya percaya ke depannya blockchain akan makin meluas, mengubah semua sistem yang centralized menjadi decentralized secara perlahan, tetapi dengan tidak mengorbankan security dan privacy. Karena problemnya, teknologi sebelumnya ya, itu tidak memungkinkan untuk kita membuat sebuah sistem yang decentralized, tetapi privacy dan security tetap utama. Itu nggak mungkin dulu. Tapi sekarang dengan blockchain itu memungkinkan. Itulah dasar inovasi yang ada di blockchain. Dan kalau kita pengen invest di blockchain dengan banyaknya tipe-tipe token, apa advice dari
Oscar? Kalau untuk orang-orang yang investor jangka panjang, saya selalu menyarankan mungkin Bitcoin akan menjadi pilihan yang lebih tepat sih. Kalau kita bicara soal investasi ya. Karena Bitcoin adalah salah satu project blockchain yang paling solid. Bahkan sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kalau ditanyakan mana yang lebih cepat membuat orang kaya atau membuat lebih cepat orang miskin, ya, tentunya project-project kripto yang lain itu lebih cepat. Karena kita harus tahu apa yang naik secara cepat itu turunnya juga cepat. Sedangkan Bitcoin itu naiknya lambat. Ya. Kalau orang-orang kripto, biasanya mereka jarang trading di Bitcoin. Karena Bitcoin itu naiknya relatif lambat. Sorry. Jadi mungkin perbandingannya seperti saham blue chip dan non blue chip gitu. Kan banyak orang yang bilang kalau mau cepat berlipat-lipat ganda, belinya saham gorengan ya. Kalau mau kekayaannya stabil, belinya saham blue chip. Di kripto pun kurang lebih sama. Arah Indodex sendiri ke depannya seperti gimana? Kita percaya kalau Indodex itu ke depannya kita akan menjadi backbone blockchain teknologi di Indonesia. Jadi ekosistem yang kita bangun, mungkin dilihat dari masyarakat luar itu melihatnya kita ini cuma seperti tempat perdagangan kripto. Padahal kalau kita lihat semua sistem di belakangnya Indodex, kita itu bukan membangun exchange, kita itu membangun ekosistem. End-to-end yang berhubungan dengan kripto, itu harus bisa kita bangun secara infrastruktur, sehingga pada akhirnya member kita itu bertransaksi jauh lebih lancar, dan penggunaan teknologi blockchain di Indonesia bisa lebih luas. Apakah ada arah untuk ke bursa saham Indodex itu sendiri? Dari Indodex kita menerapkan dari awal standar keuangan kita itu ada standar laporan PT terbuka ya. Kalau dari kita sebenarnya sangat siap untuk melantai di bursa. Cuma yang kita nggak tahu apakah regulasi di Indonesia khususnya OJK dan bursa efek Indonesia ini siap atau enggak. Karena kita ini adalah jenis inovasi baru. Ya. Kadang-kadang Indonesia ini kan trennya mengekor ya. Kalau tanya Indodexnya, kita siap. Mau disuruh melantai di bursa efek bulan ini pun kita siap. Tapi regulatornya siap nggak? Ya. Kalau mereka bisa memberikan kita izin bahwa kita boleh melantai di bursa efek, kita siap. Pesan kepada para pembisnis pemula atau pembisnis-pembisnis yang sekarang sedang struggle di era pandemi seperti ini, apa tuh, Oscar? Menurut saya dua hal sih. Yang pertama, uang itu seperti energi. Uang itu tidak pernah tiba-tiba lenyap di peredaran masyarakat. Uang itu cuma berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi sebagai pebisnis kita harus tahu kemana uang ini mengalir, kemana energi ini berpindah. Ya, karena uang itu sifatnya tetap, tidak mungkin tiba-tiba menghilang dari masyarakat. Cuma masalah berpindah kemana. Dan lagi uang itu malahan semakin lama jumlahnya makin banyak. Karena di printing secara terus-menerus untuk mendukung inflasi yang ada di masyarakat. Jadi nggak ada istilah uang itu nggak menghilang dari masyarakat. Sehingga kita harus mencari opportunity-nya di mana saat ini. Yang kedua, yang saya selalu yakini, namanya orang jatuh itu biasa. Tetapi kita harus selalu ingat untuk bangun. Ya. Biarpun jatuhnya sangat sakit, selama kita masih bisa bangun, kita harus bangun lagi. Biarpun kita nanti bangunnya nggak setinggi seperti sebelumnya, nggak apa-apa, yang penting kita bangun. Kenapa? Karena kita mungkin nggak tahu bahwa di depan sana ada tangga yang bisa bantu kita untuk berdiri lebih tinggi daripada sebelumnya. Selama kita masih bernafas, kita harus terus untuk mencoba maju ke depan. Ya. Terus ketiga, prinsip hidup saya adalah kita harus selalu berusaha bermimpi menggapai bintang. Kita harus berusaha bermimpi setinggi-tingginya. Kenapa? Karena pada saat kita gagal mencapai bintang, mungkin kita bisa mencapai bulan. Atau minimal nyampe genteng. Ya. Itu tetap lebih baik daripada kita bermimpi menjangkau genteng, akhirnya kita cuma naik duduk di kursi gitu kan ya. Tadi bicara opportunity, uang itu mengalir dan hanya kita harus mengetahui mengalir kemana. Di tahun 2021, apa prediksi Oscar uangnya mengalir ke mana nih? Kalau tanya itu kan berarti penuh dengan konflik kepentingan ke saya dong ya, karena saya ini kan aktivis Bitcoin, aktivis blockchain. Kalau tanya pertanyaan ini pasti saya jawabnya dengan penuh konflik kepentingan. Saya akan bilang
mari trading di Indodax. Ayo, trading di Indodax, beli Bitcoin. Iya, jadi itu pertanyaan yang agak susah saya jawab, saya jujur kan ya. Oke. Kalau ditanya apa satu kunci sukses dari Oscar Darmawan? Saya kira yang pertama partner bisnis itu penting, ya. Yang kedua kita nggak pernah lupa untuk bangun lagi pada saat kita jatuh. So, jangan lupa untuk bangun lagi buat Anda yang sudah pernah jatuh. Oscar, thank you very much. Thank you, Coach Yudi. Thank you. Thank you. Dan dari saya dan Oscar, salam Miliarder.